Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu proyek yang berlokasi di PIK 2, tepatnya pembangunan tol Kataraja Sesi 1. Dan saya pun penasaran bagaimana sih prosedur keamanan kerja dari proyek ini. Proyek pembangunan jalan tol Pantai Indah Kapuk 2 terus menunjukkan progres yang signifikan. Saat ini, proyek pembangunan tahap konstruksi telah mencapai wilayah Kamal, Teluk Naga, Rajek, Balaraja hingga Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, atau yang juga dikenal dengan Kataraja Seksi 1. Tol PIK 2 merupakan bagian jaringan jalan strategis yang menghubungkan kawasan Pantai Indah Kapuk dengan wilayah Tangerang dan sekitarnya. Jalan tol ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan, terutama di jalur utama menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta mempercepat aksesibilitas ke kawasan hunian dan bisnis di PIK 2. Sementara itu, BUMN Karya PT PP Persero atau PTPP merupakan kontraktor penggarap tol Kataraja Seksi 1 tersebut. Pihak Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 PTPP, Kurdivan mengatakan jika keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan secara menyeluruh di area proyek. Vendor yang bekerja sama juga telah diseleksi dan dilakukan asesmen. Pak, sebenarnya ini proyek apa sih Pak yang di belakang kita ini? Yaitu proyek tol Kataraja Seksi 1. Kataraja sendiri itu kepanjangan dari Kamal, Tangerang, Kamal, Teluk Naga, Rajek, Seksi 1, tahap 1. Oke, baik Pak. Bagaimana sih mungkin perusahaan memastikan adanya K3 di proyek pembangunan ini? Dari top manajemen kita sendiri, dari pusat sendiri udah menyatakan bahwa K3 itu harus menyeluruh di area proyek kita. Itu pun bukan di sini aja, semua di tim Project PP harus ada semuanya. Dan itu sudah ada di ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, baik Pak. Lalu kan yang bekerja di sini bukan hanya PP doang, melainkan juga ada vendor-vendor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dari perusahaan untuk memastikan K3 itu benar-benar diterapkan di vendor? Oke. Kalau vendor sendiri kita udah diseleksi dari awal, Mbak. Jadi vendor itu masuk ke perusahaan PP pun udah kita seleksi, namanya CSMS, seleksi asesmennya vendor. Semuanya lininya mungkin dari HSE, dari teknik sendiri kita seleksi. Kalau memang dari segi HSE-nya nggak terpenuhi, ya mereka secara ini nggak bisa layak di perusahaan kita gitu. Oke, lalu untuk baik karyawan di sini maupun vendor, ada jam kerja proyek nggak sih Pak? Kalau jam kerja kita itu sendiri ya itu telah ditetapkan jam 8 sampai jam 5 sore. Nanti kalau memang ada selanjutnya lagi shift 2 jatuhnya. Mungkin shift 2 itu biasanya sampai jam 10 malam sih. Kalau sampai ke pekerja juga gitu. Kurdivan juga menjelaskan, sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek di PIK 2, sosialisasi pengerjaan proyek wajib dilakukan di lingkungan masyarakat, termasuk dengan memberikan surat pemberitahuan mengenai operasional proyek. Ya pertama kita mungkin harus sosialisasi ya dengan lingkungan setempat dengan memberitahukan bahwa kita di area lingkungan tersebut sudah akan bersinggungan dengan masyarakat dan juga kita juga ada semacam menyampaikan pemberitahuan baik surat dan semua yang bersinggungan langsung ya kita akan berkoordinasi terus dan juga ada semacam CSR lah buat teman-teman yang ada di lingkungan bersangkutan. Ya, pemirsa, dapat disimpulkan bahwa setiap kontraktor maupun vendor untuk pengembangan PIK 2 telah mematuhi, bahkan diwajibkan untuk mematuhi keselamatan serta kesehatan kerja atau yang kita kenal sebagai K3. Bahkan untuk setiap prosedurnya atau prosedur kerja diawasi dengan ketat. Saya Krisania, CNBC Indonesia Beyond Business.